tolong bude, perutku sakit bude, tolong. Yang si mimpinya ini tuh bisa dia ingat sampai detik ini. Ayahnya si Pipin teriak-teriak di kamar mandi seperti kesakitan. Si Pipin pun masuk ke dalam kamar dan ternyata di dalam kamar ini si Pipin kaget. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau membawakan horror story part 6. Oke sobat horor, kali ini aku mau membawakan cerita nyata lagi nih dari teman kita yang kita sebut saja namanya Pipin, yang berasal dari salah satu kota yang ada di Jawa Barat. Kejadian yang si Pipin alami ini terjadi pada waktu si ayahnya si Pipin ini selalu pergi tanpa bilang sama sekali kepada ibunya dan juga si Pipin. Yang pada akhirnya orang tuanya si Pipin ini tuh berpisah. Dan ternyata setelah ditelusuri sama si Pipin, ini ada kaitannya dengan hal-hal mistis. Kalian pasti penasaran kan ceritanya seperti apa? Oke, tanpa berlama-lama kita mulai horror story part 6-nya. Dan ingat, kalian gak sendirian. Pada tahun 2018-an, si Pipin ini memutuskan untuk tinggal bersama ibunya, yang dimana ayahnya si Pipin ini tuh selalu pergi entah kemana, gak ada kabar sama sekali. Intinya mereka sudah berikhtiar nih untuk mencari ayahnya si Pipin. Dari mencarinya ke sana ke sini, ke rumah saudaranya, ke rumah temennya, sampai di titik dia melaporkan ke polisi. Ya udah, ibunya pasrah aja ya, karena memang dia bingung untuk mencari ayahnya ini tuh kemana. Karena memang ini gak ada masalah sama sekali nih sama ibunya, yang mengakibatkan si ayahnya ini tuh pergi. Jadi intinya ibunya ini tuh berdoa aja ya sama si Pipin untuk mendoakan keselamatan ayahnya si Pipin. Setelah beberapa bulan berlalu, ayahnya si Pipin ini tuh pulang dengan keadaan tangannya yang patah. Di situ si Pipin pun senang karena ayahnya sudah pulang meskipun dengan keadaan tangannya yang sakit. Tapi di sini ada keanehan nih. Semenjak si ayahnya ini pulang, sifatnya mulai berbeda. Dari yang tadinya ramah, baik kepada semua orang, kepada si Pipin dan ibunya, tiba-tiba menjadi pendiam dan pemarah sob. Melihat sifat ayahnya yang berubah, si Pipin pun mulai bertanya-tanya nih, dia pulang dari mana ya, pergi kemana, dan kenapa sifatnya bisa menjadi berubah seperti ini. Udah anak kecil diam aja, gak usah sok tahu, ini urusan orang tua, kata ayahnya si Pipin. Di situ si Pipin pun terdiam dan gak mau lagi nih nanya-nanya tentang kepergian si ayahnya kemana-kemananya. Intinya ya udahlah biarin aja, karena memang yang penting ayahnya udah pulang, udah selamat juga, si Pipin udah seneng. Keanehan yang kedua setelah sifatnya, ini ada lagi nih keanehan yang bikin si Pipin ini tuh bertanya-tanya sama ayahnya. Di setiap jam 3 malam menuju subuh, ayahnya ini tuh selalu pergi tanpa bilang sama siapapun. Dan pernah pada suatu malam ketika ayahnya ini pergi, si Pipin melihat ada bola api di belakang rumahnya yang dia lihat dari jendela kamarnya. Di situ kan ada bekas kolam lele ya, melayang. Nah, di situ langsung meledak. Kayak meledak seperti itu tuh. Nah si Pipin langsung loncat kan, langsung nyari tuh ke belakang. Itu apa tuh yang meledak barusan? Karena dia lihat banget tuh dari arah jendela ke arah belakang rumahnya itu berbentuk bola api yang meledak di atas bekas kolam lele. Dari situ si Pipin pun ya udahlah menghiraukan hal-hal tersebut, karena memang si Pipin ini tuh orangnya skeptis, gak percaya sama hal-hal yang begituan sob. Nah pada suatu hari si ibunya ini tuh melihat si ayahnya ini tuh gak kunjung sembuh juga nih si patah tulangnya, dan berinisiatif untuk membawa ke tempat urut tradisional yang ada di daerahnya. Setelah sesampainya di sana, diurutlah ya si ayahnya si Pipin ini sama si tukang urutnya, kita sebut aja si Mang Ajo. Nah si Mang Ajo ini setelah ngurut, dia bilang seperti ini nih ke ayahnya si Pipin, "Pak, kalau bisa Bapak kembali lagi kepada yang di atas, sholat lagi, berzikir lagi. Ini Bapak nggak akan sembuh," kata si Mang Ajo. "Udah Pak, urut aja, saya nggak apa-apa kok," kata ayahnya si Pipin. Dan setelah diurut, dia dikasih air doa tuh sama si Mang Ajo ya, untuk dia mandikan dan diminum sedikit, dan kalau bisa dicampurkan ke air wudhu pas dia mau sholat, kata si Mang Ajo. Sesampainya di rumah, ibunya si Pipin menyuruh mandi tuh ke ayahnya si Pipin, yang dimana si bak mandinya si Pipin ini tuh dicampuri air doa yang dari Mang
Ajo tadi. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ayahnya si Pipin teriak-teriak di kamar mandi seperti kesakitan. Di situ si Pipin pun langsung kaget ya kan, langsung panik juga sama ibunya. Mereka angkat ayahnya si Pipin ya, dibawa ke ruang tamu dan ditanya tuh kenapa. Udah Bu, aku nggak mau lagi ke tempat si Mang Ajo, aku mau mencari lagi tempat urut tradisional yang lain, kata ayahnya si Pipin. Setelah beberapa hari berlalu, ayahnya si Pipin ini tuh berniat untuk membuka cuci steam. Dan yang paling membingungkan, ayahnya ini tuh uangnya dari mana, kata ibunya dan si Pipinnya juga. Jadi kok bisa membuka cuci steam yang dimana itu modalnya banyak dan dia kepengen membuka si usaha tersebut. Setelah beberapa minggu kemudian, setelah dibangunnya si tempat cuci steam tersebut, ayahnya si Pipin ini tuh bilang ke ibunya kalau dia butuh pekerja untuk di tempat cuci steamnya tersebut. Di situ pun ibunya langsung teringat tuh kalau dia memiliki kenalan tukang roti di kampungnya. Kita sebut saja si tukang roti ini Mas Tony. Setelah bertemu dengan si Mas Tony, ibunya pun langsung meminta tolong untuk mencarikan orang ke si Mas Tony untuk bekerja di tempat cuci steamnya. Kebetulan ada Bu, saudara aku yang nganggur di kampung, cuman umurnya baru 15 tahun, tapi dia orangnya rajin dan jujur Bu, kata si Mas Tony. Dari situ ibunya pun mengiyakan dan berterima kasih. 2 hari setelahnya, saudaranya si Mas Tony pun datang tuh ke rumahnya si Pipin. Kita sebut saja namanya Jaka. Nah, si Jaka ini tuh langsung bekerja lah ya, intinya di tempat cuci steam ayahnya si Pipin. Pada suatu hari, ayahnya si Pipin ini tuh mengajak si Pipin, ibunya si Pipin, Mas Tony, dan juga si Jaka untuk mengambil perabotan di rumahnya. Nah, di perjalanan, pikiran si Pipin dan ibunya ini tuh berpikiran untuk pergi ke neneknya si Pipin, ya intinya ke rumah ayahnya. Ternyata enggak sob, jadi ternyata ayahnya ini tuh memiliki rumah pribadi lagi sob, yang dimana si rumah ini tuh gede, 2 lantai. Nah, sebelum mereka masuk, ibunya ini tuh menanyakan ke ayahnya si Pipin, ini rumah siapa? Dari situ ayahnya si Pipin pun langsung menjawab seperti ini, udah masuk aja, ikut aja, udah jangan banyak ngomong, kata ayahnya si Pipin. Di situ si Pipin pun masih belum percaya tuh kalau itu rumah ayahnya. Singkat cerita, mereka pun masuklah ya ke rumah tersebut. Setelah mereka masuk, si Mas Tony dan si Jaka pun diajak ke atas sama ayahnya si Pipin untuk mengambil perabotan. Nah, tinggal berdua kan di lantai 1, ibunya sama si Pipin. Di situ mereka berdua cuma bisa berbisik-bisik ya. Ya intinya mereka pun berdua sama-sama nggak percaya, dan si Pipin ini memutuskan nih untuk room tour tuh, jalan-jalan lah ya di rumah tersebut. Nah, setelah si Pipin berjalan-jalan di lantai 1 ini di lantai 1 ada 4 kamar, yang dimana di dalam hatinya si Pipin ini tuh merasa seperti harus masuk ke dalam kamar tersebut. Sebelum si Pipin masuk, dia tengok ke kanan, ke kiri, karena memang situasinya aman ya, gak ada yang ngelihat sama sekali. Si Pipin pun masuk ke dalam kamar, dan ternyata di dalam kamar ini si Pipin kaget. Di situ si Pipin melihat banyak banget pusaka-pusaka, kendi-kendi, kemenyan, yang di depannya si kendi tersebut ini tuh ada lukisan yang berukuran besar sob. Jadi si lukisan ini tuh adalah lukisan seorang wanita berbaju hijau memakai mahkota yang sedang berada di lautan. Yaps, itu adalah lukisan Nyi Roro Kidul. Nah, di depan si lukisan ini tuh kan ada kendi ya kan, 7. Nah, 2 diantaranya ini tuh yang besar, 3-nya yang sedang, nah 2-nya lagi ini tuh yang paling kecil si kendinya. Jadi ada 7 kendi. Nah, di situ di dalam hatinya si Pipin kayak berasa ada yang berbisik gitu ya. Jadi kayak hancurin tuh kendi, hancurin kayak gitu tuh. Dari situ si Pipin pun kayak otomatis aja kepengen menghancurkan kendi-kendi yang ada di kamar tersebut. Alhasil si Pipin pun langsung menendang salah satu kendi yang besar tuh yang ada di sebelah kiri ya kan, karena kendinya kan ada 2 ya kan, dia besarnya. Nah, ditendang tuh salah satunya sama si Pipin, yang mengakibatkan si kendi ini tuh pecah dan keluar cairan yang dimana itu tuh diduga adalah cairan darah. Alasan kuat si Pipin menendang si kendi tersebut karena si Pipin ini tuh nggak percaya kalau ayahnya yang melakukan semua ini. Yang intinya ayahnya ini tuh nggak percaya sama hal-hal mistis sebelumnya. Dan dari situ si Pipin pun langsung marah ya kan di dalam hatinya sama hal-hal yang tersebut gitu, karena ini syirik ya kan, meskipun si Pipin orangnya jauh dari agama gitu ya, tapi dia percaya kalau ini tuh perbuatan yang syirik yang gak dibenarkan sama agama. Dari situ langsung dia tarik tuh si lukisan yang besar
yang lukisan si Nyi Roro Kidul itu dia robek-robek tuh si lukisan tersebut. Setelah si Pipin merobek-robek lukisan Nyi Roro Kidul tersebut, si Pipin pun langsung bergegas keluar dari kamar tersebut. Setelah si Pipin keluar dari kamar tersebut, si Pipin pun melihat salah satu kamar lagi yang bikin dia penasaran untuk memasuki si kamar tersebut. Setelah si Pipin masuk, tiba-tiba bulu kuduk si Pipin langsung berdiri. Dia merasa seperti sedang diliatin sama seseorang, sob. Pas si Pipin mau balik lagi ke arah luar, si Pipin noleh tuh ke arah atas pintu. Di situ si Pipin melihat sosok hitam besar berada di balik pintu yang si kepalanya sampai ke langit-langit kamar, sob. Di situ si Pipin pun kaget dan gak bisa ngapa-ngapain, sob. Dia hanya bisa menatap matanya yang besar berwarna merah dan gak bisa ngomong apa-apa. Selang beberapa detik setelah dia bertatap-tatapan sama si makhluk tersebut, untungnya ada si Mas Tony tuh nyari-nyari si Pipin dan ketemu si Pipin di kamar tersebut sedang diam seperti ini melihat ke arah atas. Di situ ditepuklah pundaknya si Pipin. "Mas Pipin, ayo kita pulang, itu dicariin sama si bapak," kata si Mas Tony. Di situ si Pipin pun langsung tersadar dan si Pipin bilang seperti ini, "Alhamdulillah, makasih Mas Tony. Ayo Mas Tony kita pulang, ayo." Dari situ si Mas Tony pun langsung keheranan kan apa yang terjadi sama si Pipin ini di kamar tersebut. "Ada apa Mas Pipin? Kok muka Mas Pipin pucat?" kata si Mas Tony. "Udah, nanti aja ceritanya," kata si Pipin. Intinya dia nggak mau berlama-lama di kamar tersebut. Singkat cerita mereka pun pulang lah ya ke rumahnya kembali setelah mengambil perabotan yang ada di rumah tersebut. Seminggu setelahnya ada kejadian aneh lagi nih yang menimpa keluarganya si Pipin alias kepada ayah dan ibunya si Pipin terutama ya. Jadi ayah sama ibunya si Pipin ini tuh setelah pulang dari rumah tersebut ini menjadi beda banget. Yang tadinya masih bisa lah ya bertegur sapa sama ayahnya, tapi sekarang nggak bisa. Seolah-olah ayah dan ibunya ini tuh benci banget sama si Pipin. Sampai-sampai ibunya pun yang tadinya baik, hangat, ya kan, ininya sayang banget sama si Pipin, sekarang nggak lagi, sob. Yang lebih aneh lagi, di setiap jam 3 malam yang biasanya yang pergi itu adalah ayahnya ya, sekarang ayahnya selalu mengajak ibunya pergi, yang dimana mereka pulangnya itu selalu di jam 10 sampai jam 11 siangan. Yang intinya nggak ada banget tuh perhatian sama si Pipin, apalagi pas di waktu itu adalah pas bulan puasa, dimana ibunya ini tuh kan harusnya menyiapkan makan untuk sahur ya kan, untuk makan sahur keluarga, ini tuh nggak ada sama sekali. Sampai-sampai si Pipin pun pergi tuh ke masjid untuk makan di sana, karena di masjidnya ini tuh kan suka ada sahur bersama ya kan. Jadi dia itu suka ikut tuh di sana untuk makan sahur aja. Dan kalian tahu, di pas buka puasa pun ibunya nggak pernah menyiapkan makanan tuh untuk si Pipin. Sampai pernah si Pipin di titik dia harus mencari makanan gratis alias takjil gratis di pinggir jalan yang ada di pangkalan becak. Di situ si Pipin pun langsung berontak karena kesabarannya si Pipin ini tuh udah nggak ketahan lagi, sob. Jadi di situ langsung dia ngamuk ya kan, langsung berantem tuh sama ayahnya yang pada akhirnya ayahnya pergi dari rumah tersebut. Nah, sebelum ayahnya pergi, ayahnya ini tuh ngajakin ibunya si Pipin untuk pergi juga dari rumah tersebut. Di situ si Pipin pun langsung bilang seperti ini, "Kalau kamu mau pergi, pergi aja sendiri, jangan bawa-bawa ibu aku," kata si Pipin seperti itu. Yang pada akhirnya ayahnya lah yang pergi sendiri dari rumah tersebut. Nah, keesokan harinya setelah ayahnya si Pipin ini tuh pergi, ibunya ngedadak balik lagi seperti semula. Intinya dia menyapa lagi si Pipin, sayang lagi ke si Pipin. Intinya seperti biasa lagi, kayak yang kemarin ini tuh dia nggak inget apa-apa, kayak nggak terjadi sesuatu gitu ya. Di situ si Pipin pun udah di titik berpikiran seperti ini, "Wah, ini kayaknya ada yang nggak beres nih," kata si Pipin. Setelah selang beberapa hari setelah kejadian tersebut, ayahnya si Pipin ini tuh balik lagi ke rumah mereka, yang dimana beralasan untuk mengecek tempat cuci steam yang dia miliki. Di situ ayahnya pun menghampiri si Pipin dan meminta maaf kepada si Pipin atas kejadian yang sudah terjadi. Meskipun di dalam hatinya masih marah, ya udahlah, intinya dimaafkan lah ya ayahnya si Pipin ini sama si Pipin. Keesokan harinya, karena tangan ayahnya si Pipin ini belum juga kunjung sembuh, dia mengajak ibunya si Pipin untuk mengantarnya berobat ke salah satu tempat pengobatan tradisional patah tulang yang ada di luar kota. Karena sifat ayahnya ini tuh sudah membaik lah ya, nggak seperti yang kemarin-kemarin. Di situ ayahnya pun diizinkan untuk membawa ibunya
oleh si Pipin. Singkat cerita, ayah dan ibunya si Pipin pun pergi. Jadi ini aku mau menceritakan sedikit ya. Jadi cerita yang sekarang ini tuh adalah penuturan dari ibunya atau POV dari ibunya ya, yang diceritakan kepada si Pipin. Jadi pas si ayahnya diobati di tempat pengobatan tradisional tersebut, si ibunya ini pun mau diurut juga tuh karena badannya berasa agak sakit. Jadi mereka beda ruangan dan kebetulan yang mengobati mereka berdua ini adalah suami istri. Jadi ayahnya si Pipin ini tuh diurut sama suaminya yang kita sebut saja Pak D. Lalu yang mengurut ibunya si Pipin ini adalah istrinya, ya kita sebut saja namanya Bude. Ketika ibunya si Pipin ini tertidur, si Bude ini kaget karena ibunya si Pipin ini seperti terkena rep-repan atau ketindihan. Dari situ otomatis dong langsung dibangunkan tuh ibunya si Pipin dari ketindihan tersebut. Pas ibunya si Pipin ini bangun, tiba-tiba ibunya si Pipin bilang seperti ini, "Bude, perutku sakit Bude. Tolong Bude, perutku sakit Bude, tolong." Di situ si Bude pun langsung memegang perut ibunya si Pipin ya, dan di situ didoain tuh sama si Bude. Dan alhasil alhamdulillahnya dia tarik tuh si benda yang ada di dalam tersebut dan langsung dimasukkannya ke dalam kain. Setelah itu ibunya si Pipin pun pingsan. Nah, setelah pingsan, setelah bangun ya, ibunya si Pipin pun langsung bilang seperti ini, "Itu yang tadi di dalam perutku apa?" kata ibunya si Pipin. Di situ si Bude pun langsung bilang seperti ini, "Saya nggak akan memberitahu itu apa Bu. Ibu sebaiknya banyak-banyak sholat, banyak-banyak zikir, kembali sama yang di atas. Ibu itu udah ditarget sama seseorang yang berniatan jahat sama ibu. Cuman saya nggak bisa sebutin siapa-siapanya Bu. Saya takut keluarga saya kenapa-napa. Dan kalau bisa, jangan sampai Bapak tahu ya Bu," kata si Bude. Di situ ibunya si Pipin pun bengong ya, terheran-heran ya, intinya bingung aja. Emang dia udah ngelakuin apa sama orang gitu ya, sampai ada seseorang yang kepengen niat jahat ke ibunya si Pipin. Kata ibunya si Pipin seperti itu di dalam hati. Singkat cerita, pulanglah ya mereka berdua, ayahnya si Pipin dan ibunya si Pipin ke rumahnya setelah dari tempat urut tradisional tersebut. Nah, keesokan harinya seperti biasa tuh, ayahnya pergi lagi tanpa berpamitan, tanpa bilang ke siapapun dia mau kemana-kemana, intinya dia menghilang seperti biasa. Nah, kalau untuk saat ini agak lama nih. Jadi 1 bulan mereka nungguin, ya kan, ibunya nungguin, si Pipin nungguin. 2 bulan mereka nungguin, nggak datang juga, nggak pulang juga. Untuk ketiga bulannya ini ada kabar yang mengejutkan dari ayahnya si Pipin. Jadi ibunya si Pipin ini tuh bertemu sama omnya si Pipin alias adik kandung ayahnya si Pipin. Di situ ibunya si Pipin pun langsung menanyakan ke omnya si Pipin tentang keberadaan suaminya. Dan kalian tahu sobat horor, ayahnya ini tuh sudah menikah lagi menurut penuturan dari omnya si Pipin. Dari situ ibunya pun langsung kaget, seakan-akan mau pingsan karena perasaannya gitu ya, intinya dia kecewa, marah, sedih, ya intinya dia nggak percaya aja sama kelakuan suaminya alias ayahnya si Pipin. Singkat cerita, ibunya si Pipin ini tuh langsung bercerita ke si Pipin tentang ayahnya. Nah, di situ si Pipin bukannya marah, tapi serasa kayak lega, kayak seolah-olah seperti melepaskan sesuatu. Pada hari itu juga ibunya memutuskan untuk pergi tuh ke rumah ayahnya si Pipin. Nah, di situ si Pipin bilang seperti ini ke ibunya, "Bu, maaf, saya nggak bisa ikut. Saya takutnya emosi di sana." Intinya nggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, berhubung Pipin nggak bisa ikut, Pipin mau menyuruh teman Pipin untuk mendampingi ibu ke sana. Singkat cerita, temannya si Pipin pun datang dan mereka berdua pergilah ya ke rumah ayahnya si Pipin. Sesampainya di sana, sebelum ke rumah ayahnya si Pipin, ibunya si Pipin ini tuh berinisiatif untuk pergi ke rumah ketua RT setempat. Yang pada intinya takutnya ada keributan atau sesuatu yang tidak diinginkan lah ya. Nah, di dalam perjalanan ke arah rumah ayahnya si Pipin, si Pak RT ini bilang ke ibunya si Pipin, "Bu, kalau si bapaknya memilih si Ibu Irma, mendingan udah lepasin aja Bu. Jangan mencari masalah. Udah Bu, ikhlasin aja. Ibu meminta cerai aja Bu. Jangan memperpanjang," kata si Pak RT. Nah, di sini kita sebut saja Bu Irma ya untuk nama samaran istri barunya ayahnya si Pipin. Di situ ibunya si Pipin pun langsung bilang seperti ini ke Pak RT. "Loh, emang kenapa Pak?" "Udah, ikutin aja saran saya Bu, daripada ibu kenapa-napa," kata si Pak RT.
Setelah sesampainya di rumah ayahnya si Pipin, di situ ibunya si Pipin pun mengikuti arahan Pak RT dan dia pun meminta cerai kepada ayahnya si Pipin. Di situ ayahnya si Pipin pun mengiyakan permintaan ibunya si Pipin untuk bercerai. Yang pada akhirnya ayahnya si Pipin malah bilang gini nih, kalau aku mati jangan sampai ada yang datang, termasuk anakmu. Dari situ ibunya pun mengiyakan permintaan dari ayahnya si Pipin dan berjanji tidak akan pernah ingin untuk melihatnya kembali, kata ibunya si Pipin. Yang bikin aku aneh di sini, seharusnya kan yang bilang seperti itu kan harusnya ibunya ya kan, yang sakit hati banget sama ayahnya. Tapi kok ini terbalik. Singkat cerita, ibunya si Pipin pun pulang dan menceritakan ke si Pipin kalau dia udah meminta cerai ke ayahnya si Pipin. Dan dari situ bukannya kecewa ya si Pipin sudah mendengar seperti itu ya kan, tapi kayak ya udah kayak yang tadi, berasa plong banget gitu ya. Selang beberapa minggu setelah kejadian itu, ibunya si Pipin mendadak sakit-sakitan lagi sob. Di situ si Pipin karena udah feeling ya kan, ini takutnya ada apa-apa ya, kenapa-napa, dia pun langsung menelpon saudaranya yang ada di luar kota. Dan dari situ si saudaranya ini tuh ngasih alamat orang pintar yang ada di pesisir pantai selatan di Jawa Barat. Keesokan harinya, si Pipin dan ibunya pun diantar sama saudaranya yang ada di luar kota untuk ke pantai selatan tersebut. Dan di sanalah mulai terungkap akar permasalahan dari seluruh rangkaian kekacauan yang ada di keluarganya si Pipin ini. Jadi, menurut penuturan dari si orang pintar ini, ayahnya si Pipin ini tuh diguna-guna oleh si istri barunya, yaitu si Ibu Irma. Yang dimana ilmu yang dimiliki si Ibu Irma ini adalah ilmu hitam. Dan ini nih yang mengejutkan ibunya si Pipin dan juga si Pipin. Jadi si Ibu Irma ini tuh udah memasukkan jenglot ke dalam tubuh ayahnya, sehingga ayahnya menjadi patuh kepada si Ibu Irma. Termasuk yang menghancurkan keluarga kamu itu adalah ulahnya, kata si orang pintar tersebut. Nah, nggak hanya itu. Jadi si Ibu Irma ini tuh membuka praktik pesugihan juga ya. Nah, makanya pas si Pipin, ibunya si Jaka sama si Mas Tony ke rumahnya ini tuh nggak ada ya. Karena dia itu sedang praktek pesugihan di salah satu pantai selatan yang ada di Jawa Barat. Singkat cerita, setelah mengobati ibunya tersebut, intinya mereka berpamitan untuk pulang. Keesokan harinya setelah pulang dari si orang pintar tersebut, suasana di rumahnya ini tuh berasa panas banget sob. Dari situ si Pipin pun langsung berpikiran seperti ini. Ini pasti ulah dari si Ibu Irma. Nah, langsung berpikiran ke sana tuh karena dia udah tahu kan siapa dalang dari semua ini. Dari situ si Pipin pun langsung tertidur. Nah, di dalam tidurnya, dia merasa sedang berada di masjid dan dihampiri oleh sosok kakek-kakek yang berbaju putih, yang memakai sorban dan memegang tongkat. Yang menyuruh si Pipin untuk tiduran di pahanya dan dia mengelus-ngelus tuh kepalanya si Pipin. Dari situ si Pipin pun langsung mendengar suara azan di dalam mimpinya ya, yang membuat si Pipin pun terbangun. Di situ si Pipin pun langsung menghampiri ibunya dan menceritakan mimpi tersebut. Dan ternyata ciri-ciri si kakek-kakek yang ada di mimpinya si Pipin ini tuh sama persis seperti kakek buyutnya si Pipin ternyata. Dari situ si Pipin pun langsung bilang seperti ini ke ibunya, "Bu, aku mulai hari ini mau belajar sholat lagi, mau berzikir lagi, mau belajar puasa yang benar. Yang intinya kita harus kembali lagi nih ke jalan yang benar. Biar yang menjaga ibunya dan si Pipin ini tuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa." Seperti itu tujuan si Pipin. Dari situ mereka pun mulailah belajar sholat, ya kan, belajar puasa yang benar, berzikir setiap hari, ya intinya memperkuat iman mereka. Selang beberapa hari setelah kejadian tersebut, ini kan di bulan puasa ya kan. Nah, kebetulan di 7 hari sebelum Lailatul Qadar, nah si Pipin ini tuh bermimpi lagi. Yang si mimpinya ini tuh bisa dia ingat sampai detik ini. Jadi di dalam mimpinya si Pipin ini tuh dia melihat ada sosok pria yang dibalut dengan kain kafan sedang berbaring ya di ruang tamu, yang dimana itu adalah ayahnya si Pipin. Dari situ si Pipin pun langsung sontak terbangun dong karena kaget. Nah di situ si Pipin langsung berdoa tuh untuk keselamatan ayahnya. Keesokan harinya ini gongnya nih dari cerita yang sekarang aku ceritain. Jadi di keesokan harinya tetangganya si Pipin datang ke rumah untuk memberitahukan kepada si Pipin dan ibunya kalau ayahnya telah berpulang alias meninggal.
Setelah kejadian tersebut, si Pipin dan ibunya pun tidak mengalami hal yang mistis lagi, sob. Dan mereka pun malah menjadi lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa dan menjadikan semuanya ini menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga. Oke, gimana sob ceritanya si Pipin yang barusan? Wah, seru banget kan? Nah, jadi buat kalian yang memiliki cerita nyata seperti si Pipin ini, silahkan langsung kalian kirimkan aja ke email yang ada di deskripsi. Pokoknya tulis sesederhana mungkin cerita kalian dengan subjek horror story. Dan jangan lupa juga untuk mencantumkan nomor telepon kalian atau nama media sosial kalian agar aku gampang menghubungi kalian. Pokoknya aku mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah menonton Horror Story part 6 ini sampai selesai. Dan buat kalian yang suka sama channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, dan juga di-share. Jangan lupa juga untuk diaktifkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan sama video-video Horror Story part selanjutnya. Saya Nadi Rev, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.